Masa penundukan Belanda dan Jepang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tercatat, Belanda mendirikan POC yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda yang memiliki hak istimewa di Indonesia dalam urusan perdagangan. Mereka berhasil memonopoli perdagangan Indonesia, melakukan penindasan sampai pemerasan kepada rakyat. Walau di tengah jalan POC dibubarkan, kolonialisme Belanda tak berhenti begitu saja. Mereka mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang membuat bangsa ini semakin sengsara. Karena sistem tanam paksa dan membangun fasilitas jalan di beberapa wilayah Pulau Jawa, semakin hari tokoh-tokoh bangsa tak berhenti menyuarakan kemerdekaan. Mereka terus menggalang kekuatan untuk melawan dan berjuang hingga banyak yang gugur di medan perang. Hingga akhirnya Belanda berhenti menguasai Indonesia usai 350 tahun melakukan penjajahan. Namun pada 1942, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dalam perjanjian Kalijati. Indonesia kembali diduduki oleh bangsa asing di tanah airnya sendiri. Selama kurun waktu 3 tahun lebih, rakyat terus berjuang hingga secercah harapan untuk bisa merdeka muncul. Jepang menyerah dari sekutu usai kalah di Perang Pasifik. Bangsa Indonesia mulai di atas angin usai Jepang mengakui kekalahan dari sekutu. Mereka tak lagi dikdaya setelah 14.000 lebih rakyat menjadi korban akibat luluh lantahnya Hiroshima oleh bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 3 hari setelahnya. Buntut dari peristiwa itu, Jepang siap melepaskan Indonesia. Setelah mendengar kabar tersebut, ditambah pasukan Jepang yang sudah diambang kehancuran. Para tokoh senior kala itu langsung bergerak cepat guna menegaskan jika bangsa Indonesia ini ingin merdeka. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat, tokoh senior langsung menginisiasi berdirinya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai Dr. Rajiman Wijayadiningrat. Namun tak lama berselang, badan tersebut berganti nama jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Dwi Tunggal, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Rajiman ditemani Soekarno dan Hatta pun diterbangkan ke Vietnam pada 10 Agustus untuk bertemu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Di sana disepakati negeri matahari terbit memberikan kemerdekaan Indonesia. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada waktu bersamaan, saat ketiga tokoh penting berada di Vietnam, golongan muda seperti Sultan Syahrir dan pejuang lainnya bergerilya untuk menyuarakan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka tak mau mengikuti hasil pertemuan pimpinan PPKI di Vietnam karena tidak mau menganggap kemerdekaan itu hadiah dari Jepang. Sultan Syahrir dan rekan-rekannya seperti Wikana, Sukarni, Khairul Saleh, DN Aidit sampai Soebadio menemui Dwi Tunggal yang baru pulang dari Vietnam untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta tak mau mengikutinya karena mempercepat hal itu berisiko, bisa menimbulkan pertumpahan darah. Terlebih mereka belum yakin Jepang sudah menyerah. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda tercatat nekat menculik Soekarno dan Hatta yang jadi ketua PKI dan membawanya ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 dini hari. Di sana keduanya kembali di desa untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada 24 Agustus 1945. Perdebatan pun akhirnya kembali muncul karena Dwi Tunggal masih bersikukuh dengan waktu yang sudah ada. Diskusi tersebut sempat di deadlock sampai akhirnya setelah Ahmad Subarjo menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu, mereka bersepakat untuk mempercepat pembacaan proklamasi dengan syarat Subarjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menyiapkan teknisnya. Persiapan dan perumusan teks proklamasi.
Rombongan pun langsung pergi ke kediaman Laksmana Maeda di Jakarta. Mereka membahas mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan golongan muda. Ketiganya pun dipertemukan oleh Maeda dengan kepala pemerintah militer Gun Saikan di markasnya untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Hanya saja Jepang tak memberikan izin terkait hal itu. Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan menemui ketiga tokoh tersebut melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka diminta tetap menjalankan semuanya seperti rencana awal dan tak mau ada perubahan status quo. Sambil menunggu kedatangan sekutu, melihat gelagat yang tidak baik, ketiganya pun akhirnya memutuskan menggelar sidang PPKI untuk segera mempercepat waktu membacakan proklamasi Indonesia. Mereka bersama anggota PPKI dan beberapa golongan muda pun kembali ke rumah Maeda untuk mempersiapkan hal tersebut, termasuk merumuskan teks proklamasi. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo secara bersama-sama, serta disaksikan beberapa golongan muda seperti Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Hingga akhirnya konsep yang dibuat pun selesai. Sayuti Melik langsung mengetik naskah yang siap dibacakan pada 17 Agustus 1945 itu. Pembacaan proklamasi untuk pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 hingga pukul 04.00 WIB. Mereka pun langsung bergegas menyiapkan hal-hal teknis jelang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di halaman rumahnya sendiri di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan naskah proklamasi diikuti pidato singkatnya. Setelah itu bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan oleh prajurit PETA Latif Hendradiningrat setelah sebelumnya Trimurti menolak mengibarkan. Walau upacara tersebut berjalan sederhana, para peserta yang hadir tetap mengikuti prosesnya dengan khidmat. Prosesi yang berjalan tanpa protokol tersebut tetap berjalan dengan sangat baik dan tak mengurangi nilai kebahagiaan rakyat Indonesia yang pertama kalinya merasakan merdeka. Para pewarta pun dengan sigap menyebarluaskan berita bahagia tersebut ke pelbagai penjuru negeri melalui radio dan penyebaran dengan media massa. Walau mengalami kendala karena Jepang melarang untuk menyebarluaskannya, peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan secara singkat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.